Sari, gadis desa yang lugu dan pekerja keras, memutuskan untuk menjadi TKW di Jepang demi membantu keluarganya yang hidup dalam kemiskinan. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh bayi di rumah keluarga miliarder Jepang. Namun, kehidupan di negeri Sakura tidak seindah yang ia bayangkan. Ia harus menghadapi tekanan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil dari majikannya. Namun, di balik kesederhanaan Sari, tersembunyi rahasia besar yang bahkan tidak ia sadari sepenuhnya. Liontin Sakura yang selalu ia kenakan adalah kunci identitasnya sebagai pewaris sah dari keluarga kaya yang telah lama hilang. Saat kenyataan ini terkuak, hidupnya dan orang-orang di sekitarnya berubah total. Langit sore di desa Sumberrejo tampak kelabu, seolah ikut merasakan kesedihan yang memenuhi hati Sari. Ia duduk di beranda rumah kayu yang mulai rapuh dimakan usia, menatap ke kejauhan tanpa kata. Di balik dinding tipis rumah itu, ibunya Bu Narmi terbaring lemah dengan batuk yang kian hari makin parah. Angin membawa aroma tanah basah dan bau asap kayu bakar dari dapur tetangga. Suasana yang dulu terasa hangat, kini lebih mirip penjara yang menahan mimpi-mimpinya. Sari menghela napas panjang, lalu menggenggam liontin kecil berbentuk bunga sakura yang menggantung di lehernya. Liontin itu sudah kusam, tapi sangat berharga, satu-satunya peninggalan dari neneknya yang telah lama meninggal dunia. "Ri, kamu yakin mau ke Jepang?" Suara serak Bu Narmi terdengar pelan dari dalam. Sari buru-buru masuk ke dalam, duduk di sisi ibunya, lalu menggenggam tangan kurus yang terasa semakin dingin. "Ibu tenang aja ya, Sari cuman ingin ibu sembuh. Di sana Sari bisa cari uang buat obat, buat kehidupan yang lebih baik. Sari nggak akan lama kok." Bu Narmi tersenyum samar, meski di balik senyuman itu tersimpan kekhawatiran yang tak terucap. "Jangan pernah lepas liontin itu. Itu warisan. Mungkin satu-satunya yang bisa jaga kamu di negeri orang." Sari mengangguk pelan. Ia tidak sepenuhnya mengerti apa maksud ibunya. Sejak kecil, liontin itu hanya dianggap sebagai benda kenangan. Tapi akhir-akhir ini, Sari sering merasa hangat setiap kali menyentuhnya. Seolah liontin itu benar-benar hidup. Beberapa hari kemudian, Sari berangkat. Perjalanannya dimulai dari terminal bus ke Jakarta, lalu diteruskan ke bandara internasional. Itu pertama kalinya ia naik pesawat, dan perasaannya campur aduk, antara takut, sedih, dan semangat untuk masa depan. Sesampainya di Jepang, hawa dingin langsung menyambutnya. Salju turun perlahan, menyelimuti kota kecil bernama Nagano, tempat ia akan bekerja. Agen penyalur tenaga kerja mengantar Sari ke rumah, keluarga majikannya, rumah besar dengan pagar besi tinggi dan kamera di tiap sudut. Rumah itu seperti istana, tapi dingin, tidak seperti rumah-rumah di desa yang penuh suara dan tawa. "Namamu Sari, ya?" tanya seorang wanita Jepang parubaya bernama Madoka, istri dari pengusaha kaya bernama Tajima. Ia memandangi Sari dari ujung kaki sampai kepala dengan tatapan meremehkan. "Kerja yang bersih, jangan banyak bicara." Sari hanya membungkuk. Ia tidak mengerti banyak bahasa Jepang, tapi bisa menangkap maksud dari nada suara Madoka. Pekerjaan Sari adalah mengasuh bayi mereka yang baru berusia 8 bulan, Haruki. Bayi itu tampak sehat, berkulit putih kemerahan, dan matanya bulat seperti boneka. Saat Sari menggendong Haruki untuk pertama kalinya, bayi itu langsung tertawa, membuat hati Sari sedikit lega. Tapi rasa hangat itu tak bertahan lama. Malamnya, Sari diminta tidur di ruang cuci belakang, di dekat mesin pengering. Ruangan itu sempit dan dingin, bahkan selimut pun tak cukup tebal. Sari menarik jaket tipisnya, memeluk liontin sakura di dadanya, dan menatap langit-langit yang kosong. "Semoga ini semua sepadan, Bu," bisiknya lirih. Air matanya mengalir, tapi cepat ia usap. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Pagi hingga malam, Sari bekerja tanpa henti. Ia dimarahi jika Haruki menangis, dicurigai jika terlalu lama di kamar bayi, dan bahkan dituduh mencuri makanan karena ketahuan makan roti sisa. Tapi di tengah tekanan itu, Sari tetap sabar. Ia tak ingin gagal. Ia tak ingin kembali ke kampung dengan tangan kosong.
Suatu malam saat Haruki tertidur, Sari duduk sendirian di tangga belakang rumah. Ia menatap liontin di tangannya. Udara malam sangat dingin, tapi saat jari-jarinya menyentuh liontin itu, terasa hangat aneh menjalar ke tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya, ia mendengar suara samar di telinganya. Sayuri, Sari menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin dan suara ranting patah yang jatuh di kejauhan. Tapi ia yakin ada suara yang memanggilnya. Suara lembut dalam bahasa yang tidak ia kenal. Dia meremas liontin itu erat-erat. Hatinya berdebar. Ada sesuatu dalam liontin ini. Sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Dan itu baru permulaan. Pagi datang di Nagano dengan suhu menusuk tulang. Salju masih turun lembut, menutupi halaman rumah keluarga Tajima. Di dapur belakang, Sari sudah terbangun lebih awal dari siapapun. Matanya masih sembab karena kurang tidur, tapi ia tetap menyibukkan diri, mencuci botol susu, dan menyiapkan perlengkapan bayi. Cepat! Bosan sekali lihat kamu lambat seperti siput, teriak Madoka dari ruang tengah sambil memegang tablet dan secangkir teh hangat. Sari langsung menunduk dan mempercepat gerakannya. Ia tahu, sedikit saja ada kesalahan, Madoka akan mengomel sepanjang hari. Apalagi jika Haruki rewel. Entah mengapa, wanita itu selalu menyalahkan Sari untuk setiap hal kecil yang terjadi. Namun, Haruki selalu jadi pelipur lara. Bayi mungil itu tampak nyaman jika digendong Sari. Ia sering tertawa kecil, bahkan tertidur lelap di pelukan gadis desa itu. Dan Sari, meski lelah, selalu merasa tenang ketika melihat mata Haruki yang bulat dan polos. Tuan Tajima tidak suka pelayan asing dekat-dekat dengan anaknya. Bisik seorang pelayan tua Jepang bernama Kaede. Suatu sore saat mereka berdua berada di dapur. "Kenapa?" tanya Sari. Bingung. Kaede hanya mengangkat bahu. Mereka tak percaya orang luar, apalagi kalau bukan dari golongan kaya. Bagi mereka, kita ini tak lebih dari bayangan di rumah ini. Ada, tapi tak pernah dianggap. Sari, diam. Kata-kata itu menyakitkan, tapi ada benarnya. Bahkan ketika ia melakukan pekerjaannya dengan baik, tidak ada satupun penghargaan. Tidak ada ucapan terima kasih. Tak ada senyuman. Malam harinya, Sari kembali duduk di tangga belakang. Tempat kecil itu jadi pelariannya. Dari sana, ia bisa melihat langit malam Jepang yang terang penuh bintang. Ia membuka liontin sakura di lehernya, mencoba membuka bagian dalamnya yang selama ini tertutup rapat. Ik. Tiba-tiba, liontin itu terbuka. Di dalamnya ada selembar foto kecil yang telah pudar. Foto seorang wanita muda mengenakan kimono, berdiri di taman sakura. Wajahnya mirip dengan Sari. Sangat mirip. Sari terdiam. Ia tak pernah melihat foto ini sebelumnya. Apakah ini neneknya atau seseorang yang lebih dekat lagi? Dan seperti sebelumnya, suara lirih kembali terdengar di telinganya. "Sayuri, pulanglah." Sari menutup liontin itu cepat-cepat. Ia berdiri, menatap sekeliling dengan panik. Tapi halaman kosong, tak ada siapa pun. Hanya angin musim dingin yang mengusap pipinya. Ia kembali ke kamar sempitnya, mencoba tidur. Tapi malam itu ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di taman penuh bunga sakura. Di depannya, seorang wanita berpakaian kimono memanggilnya dengan suara lembut. "Sayuri, kamu harus tahu siapa dirimu." Sari mencoba mendekat, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ditarik oleh tanah. Wanita itu mengulurkan tangan, lalu menghilang seperti kabut. Keesokan harinya, suasana di rumah berubah tegang. Haruki tiba-tiba demam tinggi dan menangis terus-menerus. Sari berusaha menenangkannya, tapi Madoka menyalahkan dirinya. "Kamu pasti salah beri makan. Bodoh, jangan sentuh Haruki lagi." Tangan Madoka mendorong tubuh Sari hingga hampir terjatuh. Sari hanya bisa menahan air mata. Ingin melawan, tapi ia tahu posisinya terlalu lemah. Tuan Tajima datang, melihat Haruki dari kejauhan, lalu memanggil Kaede untuk merawatnya.
bawa gadis itu keluar dari kamar bayi. Dia tak layak menyentuh darah, kami, katanya dingin. Sari merasa dunia runtuh. Haruki adalah satu-satunya alasan ia bertahan sejauh ini. Dan sekarang, bahkan kehangatan dari bayi kecil itu pun direnggut darinya. Ia mengunci diri di kamar. Menangis diam-diam, memeluk liontin sakuranya erat-erat. Kenapa semua ini terasa salah? Aku hanya ingin hidup lebih baik. Tapi jauh di dalam hatinya, Sari mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Sesuatu yang berhubungan dengan liontin itu, dengan foto wanita misterius, dan mimpi yang berulang setiap malam. Malam kembali datang. Di luar, salju turun lebih lebat. Sari berdiri di jendela kecil ruangannya. Ia tak lagi merasa sedih seperti sebelumnya. Justru, ada semangat aneh yang mulai tumbuh. Seolah liontin di dadanya memberikan kekuatan yang belum ia pahami. Ia berkata, pelan, pada dirinya sendiri, kalau dunia menolakku karena aku miskin, maka aku akan buat mereka menyesal. Aku bukan siapa-siapa hari ini, tapi suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa Sari sebenarnya. Dan dari balik awan tebal malam itu, satu bintang tampak bersinar lebih terang, seperti memberi tanda bahwa perjalanan Sari baru saja dimulai. Hari-hari terasa lambat sejak Sari dipindahkan dari tugas mengasuh Haruki. Kini, ia hanya ditugaskan membersihkan halaman belakang dan membantu Kaede di dapur. Tapi justru dalam kesendirian itulah, Sari mulai berpikir lebih jernih. Liontin Sakura itu tak pernah lepas dari lehernya. Sejak terbuka, ia tak berhenti menatap foto di dalamnya. Siapa wanita itu? Kenapa wajahnya begitu mirip dengan dirinya? Kaede yang perlahan mulai dekat dengan Sari, suatu sore memperhatikannya dari jauh. Setelah melihat Sari termenung sambil memegang liontin itu, ia mendekat perlahan. Itu liontin yang cantik, ucap Kaede dengan suara lembut. Sari tersentak, lalu buru-buru menyembunyikannya di balik kerah jaket. Ah, ini cuma kenang-kenangan dari ibu saya, jawabnya gugup. Kaede duduk di sampingnya. Boleh aku lihat? Sari ragu-ragu, tapi kemudian mengangguk pelan. Ia membuka liontin itu, memperlihatkan foto kecil di dalamnya. Kaede menatap lekat-lekat, lalu wajahnya berubah, seolah mengenali sesuatu. Ini, aku seperti pernah melihat wajah ini sebelumnya. Sari terkejut. Di mana Kaede-san? Anda yakin? Kaede mengangguk pelan. Saat aku masih muda, aku pernah bekerja di rumah keluarga bangsawan yang sangat kaya. Mereka tinggal di Kyoto, punya banyak pelayan dan rumah besar. Salah satu putrinya mirip sekali dengan ini. Namanya Sayuri. Sayuri? Ulang Sari dengan suara lirih. Hatinya berdegup kencang. Ya, dia hilang tiba-tiba, tanpa kabar. Waktu itu, semua orang bilang dia kabur karena tak mau dijodohkan dengan orang yang tak dia cintai. Sari merasa napasnya berat. Nama itu, suara dalam mimpinya juga memanggil Sayuri. Apakah ada kaitan antara dirinya dan wanita itu? Sejak hari itu, Sari mulai mencari informasi diam-diam. Setiap kali berbelanja ke pasar, ia menyempatkan diri mampir ke warnet kecil di sudut jalan. Dengan bahasa Jepang yang terbatas, ia mengetik, Sayuri, keluarga kaya, hilang, Kyoto. Banyak artikel tua muncul. Salah satunya menarik perhatiannya, tentang hilangnya putri keluarga Kazuki pada tahun 1987. Foto hitam putih dalam artikel itu menunjukkan wanita muda berbaju kimono. Sama, sangat mirip dengan foto di liontin. Nama lengkapnya, Kazuki Sayuri. Sari gemetar saat membaca informasi itu. Kazuki, gumamnya. Berarti, aku ada hubungannya dengan keluarga Kazuki? Ia buru-buru mencetak artikel itu dan menyimpannya rapat-rapat di saku jaketnya. Malam itu, mimpi kembali menghampiri. Taman sakura, wanita dalam kimono, dan suara lembut yang kini terdengar lebih jelas. Sayuri, darahmu adalah warisan, tapi hidupmu adalah pilihan. Ketika Sari terbangun, ia merasa lebih yakin.
ada yang belum selesai dari masa lalu Sayuri. Dan entah bagaimana, ia, Sari, adalah bagian dari cerita itu. Di rumah Tajima, suasana semakin dingin. Haruki belum sembuh total, dan Madoka semakin sensitif. Ia menyuruh Sari membersihkan kamar mandi tamu yang penuh dengan kerak dan lumut, pekerjaan yang biasa dilakukan tukang kebun. Tapi itu bukan bagianku, Madoka sama. Sari mencoba protes. Diam. Kau pikir karena kau pernah dekat dengan anakku, sekarang kau bisa melawan perintahku? Sari hanya menunduk. Tapi kali ini, ia tidak lagi merasa rendah. Di dalam hatinya, sesuatu telah berubah. Ia tahu sekarang, harga dirinya tidak ditentukan oleh cara orang memperlakukannya. Suatu malam, ketika Kaede membawa teh hangat ke kamar Sari, ia berkata pelan, "Aku menyelidiki sedikit tentang Kazuki Sayuri. Dan kau tahu, nama kecil Sayuri di rumah adalah Sari." Sari terdiam. "Aku yakin, kamu cucunya." Tangan Sari gemetar. Air matanya menetes perlahan. Tiba-tiba, masa lalunya yang suram, kemiskinan, ejekan, kerja keras, semua terasa seperti bagian dari teka-teki yang lebih besar. Bukan tentang nasib buruk, tapi tentang perjalanan menemukan jati diri. Dan tepat malam itu juga, seseorang mengetuk pintu rumah keluarga Tajima. Seorang pria paruh baya, mengenakan jas hitam dan syal biru tua. Ia memperkenalkan diri sebagai Tetsuya Kazuki, adik kandung dari Sayuri. "Maaf, saya mencari seseorang bernama Sari. Saya mendapat kabar bahwa dia bekerja di rumah ini, dan mungkin dia adalah keluarga kami yang telah lama hilang." Pagi itu, udara Tokyo terasa lebih dingin dari biasanya. Sari menatap keluar jendela kamarnya sambil memeluk liontin sakura yang tergantung di lehernya. Malam tadi terasa seperti mimpi. Seorang pria bernama Tetsuya Kazuki datang mencarinya. Mengaku, sebagai adik dari wanita dalam foto liontin, Sayuri Kaede berdiri di depan pintu, membawa semangkuk sup miso hangat. "Kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Sari mengangguk pelan. "Aku cuma masih bingung. Apa mungkin aku benar-benar bagian dari keluarga Kazuki?" Kaede duduk di pinggir ranjang, menatap Sari dengan tatapan lembut namun serius. "Kadang, hidup membawa kita berputar-putar, Sari. Tapi satu hal yang pasti, masa lalu tidak bisa disembunyikan selamanya." Di ruang tamu rumah keluarga Tajima, Tetsuya duduk dengan tenang, membawa beberapa dokumen dan foto. Madoka, dengan wajah tegang, duduk di seberangnya, sementara Kenji hanya berdiri di samping, bingung dengan situasinya. "Aku mohon maaf telah datang tiba-tiba," kata Tetsuya sopan. "Tapi setelah menelusuri beberapa catatan dan mendapatkan informasi dari teman lama keluarga kami, aku menemukan petunjuk tentang keberadaan keponakan kami yang lama hilang." Madoka menyipitkan mata. "Dan kau pikir gadis kampung itu adalah keponakanmu?" Tetsuya tidak terprovokasi. Ia membuka map yang dibawanya dan menunjukkan foto-foto tua, di antaranya foto Sayuri kecil bersama seorang pria muda, dan foto bayi perempuan yang memakai liontin sakura. Liontin itu dibuat khusus oleh ayah kami. Hanya satu di dunia, jelas Tetsuya. Dan anak perempuan dalam foto ini, wajahnya sangat mirip dengan Sari. Madoka mendengus. "Itu bukan bukti. Saya tidak datang untuk memaksa," ujar Tetsuya tenang. "Saya datang untuk memastikan kebenaran. Jika perlu, kami bisa melakukan tes DNA." Ketika Sari dipanggil ke ruang tamu dan melihat Tetsuya duduk di sana dengan tatapan hangat, ia merasa dadanya sesak. Pria itu tak asing. Wajahnya, entah kenapa mengingatkan Sari pada mimpinya, penuh dengan taman sakura dan suara lembut memanggilnya pulang. Tetsuya berdiri dan membungkuk hormat. "Namaku Tetsuya Kazuki. Jika dugaanku benar, aku adalah pamanmu." Sari tertegun. "Paman?" Tetsuya mengeluarkan sebuah kertas tua dari saku jasnya. "Ini surat yang ditulis kakakku, Sayuri, sebelum dia menghilang. Dia menyebut tentang anak yang dilahirkannya secara diam-diam. Anak itu dibawa pergi oleh seorang perempuan desa bernama Midori.
Midori, bisik Sari, air matanya mulai menggenang. Itu nama ibu angkatku. Semua orang di ruangan itu membisu. Madoka terlihat gelisah. Ia berdiri mendadak dan berkata dengan tajam, "Ini tak masuk akal. Kalian mengarang cerita untuk mencuri simpati dan mungkin kekayaan." Kenji melangkah maju. "Ibu, tolong hentikan. Lihat Sari, dia sendiri tampak terkejut. Kau pikir ini rencana licik dari gadis desa?" Madoka mengatupkan rahangnya, lalu berjalan pergi dengan langkah keras. Suasana menjadi hening kembali. Setelah kejadian itu, Tetsuya tinggal beberapa hari di kota untuk mendekatkan diri dengan Sari. Mereka berbicara panjang lebar tentang Sayuri. Bagaimana ia dulu seorang gadis yang cerdas namun memberontak, jatuh, cinta pada pria miskin, dan akhirnya menghilang setelah kehamilannya tidak diterima keluarga. Tetsuya menjelaskan bahwa Sayuri sempat mengirim surat terakhir dari sebuah desa kecil sebelum akhirnya jejaknya hilang. Sejak itu, keluarga Kazuki terus mencari kabar, namun tak berhasil. "Setelah melihatmu dan liontin itu, aku yakin kau adalah anaknya," kata Tetsuya lirih. Sari tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menangis, air mata yang selama ini tertahan. Karena merasa tak tahu siapa dirinya, kini akhirnya pecah. Beberapa hari kemudian, Kaede membawa Sari ke klinik untuk tes DNA. Hasilnya akan keluar dalam beberapa minggu. Selama menunggu, hubungan Sari dan Tetsuya makin erat. Ia merasakan kasih sayang tulus dari pria itu. Kasih sayang yang tak pernah ia rasakan dari ayah kandungnya yang tidak pernah ia kenal. Namun di balik kehangatan itu, Madoka mulai merancang sesuatu. Ia tahu bahwa jika benar Sari adalah keturunan keluarga Kazuki, maka posisinya sebagai istri dari keluarga terpandang akan terguncang. Ia tidak akan membiarkan gadis desa itu mencuri sorotan. Malam harinya, Kaede duduk bersama Sari di dapur, menyeruput teh hijau hangat. "Kalau hasil tes itu positif, hidupmu akan berubah, Sari." Sari menunduk. "Aku bukan mengincar harta, Kaede-san. Aku hanya ingin tahu siapa aku sebenarnya." Kaede tersenyum hangat. "Dan jawaban itu sudah mulai mendekat, nak." Sari memandangi langit sore dari atap kecil asrama. Angin musim semi menghembus pelan, membawa aroma bunga sakura yang mulai mekar. Di tangannya, tergenggam sebuah surat tua yang ditinggalkan oleh Tetsuya siang tadi. Surat itu ditulis oleh Sayuri, ibunya, dengan tinta yang mulai pudar namun tetap menyimpan kehangatan yang mendalam. "Untuk anakku yang terkasih, andai surat ini sampai padamu, ketahuilah bahwa ibu mencintaimu sepenuh hati. Ibu tak pernah bermaksud meninggalkanmu, tapi dunia saat itu tak memberi kami pilihan. Jika kau membaca ini, berarti kau tumbuh dengan keberanian yang luar biasa. Liontin yang kau pakai itu bukan sekadar perhiasan, itu adalah warisan keluarga, tanda kasih dan kekuatan. Suatu hari, jika waktu berpihak, kebenaran akan menemukanmu. Maafkan ibu, Sayuri." Sari menarik napas dalam-dalam. Dadanya sesak. Entah kenapa, meski belum pernah bertemu, surat itu terasa begitu dekat. Ia merasa seolah bisa mendengar suara Sayuri, lembut dan penuh kasih, berbisik di telinganya. Keesokan paginya, Sari memutuskan mencari tahu lebih banyak tentang Sayuri. Ia mengunjungi perpustakaan umum di distrik Setagaya, membawa foto lama dan beberapa nama tempat yang disebut dalam surat Sayuri. Dengan bantuan seorang pustakawan tua yang ramah, Sari menemukan arsip lama yang mencatat keberadaan seorang wanita muda bernama Sayuri Kazuki yang sempat tinggal di desa Gunma hampir 2 dekade lalu. Ada catatan bahwa ia sempat mengajar anak-anak desa di sana sebelum tiba-tiba menghilang setelah kabar kehamilannya tersebar. Sayuri meninggalkan desa setelah terjadi penolakan besar dari keluarga yang menganggapnya mencemarkan nama baik, jelas sang pustakawan sambil menunjuk halaman surat kabar lokal. Tapi banyak warga desa mengingatnya sebagai wanita baik yang sangat mencintai anak-anak. Sari meremas liontinnya. Ia merasa ada benang merah yang mulai tersambung, pelan tapi pasti. Sementara itu di rumah keluarga Tajima, Madoka semakin gusar. Ketenangan rumahnya terusik oleh kabar bahwa Sari mungkin akan diakui sebagai keturunan Kazuki. Ia mulai menyebarkan kabar burung ke rekan-rekan sosialitanya, menyebut bahwa Sari adalah gadis licik yang berpura-pura polos untuk mengincar warisan.
Saya dengar dia bahkan menyuap seseorang agar bisa bekerja di rumah ini, kata Madoka saat arisan. Dan sekarang dia mulai dekat dengan Kazuki sama... Mencurigakan, bukan? Bisik-bisik itu menyebar cepat seperti angin. Dalam hitungan hari, Sari mulai merasakan tatapan berbeda dari para pembantu rumah tangga tetangga dan para tamu. Yang datang ke rumah Tajima sore itu, Kaede pulang lebih awal. Ia mendapati Sari sedang duduk di sudut dapur, menatap kosong ke arah lantai. Orang-orang mulai menganggapku macam-macam, kata Sari pelan, tanpa menoleh. Aku hanya ingin tahu siapa ibuku. Tapi sekarang, aku seperti jadi bahan omongan di mana-mana. Kaede mendekat dan duduk di sebelahnya. Ia merangkul Sari erat. Orang yang tak tahu kebenaran memang mudah menilai, tapi kau tahu siapa dirimu, dan itu yang penting. Sari menoleh perlahan. Bagaimana kalau aku memang keturunan Kazuki? Apa yang akan berubah? Kaede tersenyum lembut. Yang berubah bukan dirimu, tapi cara dunia memandangmu. Tapi jangan pernah biarkan pandangan itu menentukan siapa kau sebenarnya. Beberapa hari kemudian, hasil tes DNA tiba. Tetsuya mengajak Sari bertemu di Taman Sakura di dekat kuil Shinjuku Gyoen, tempat Sayuri dulu sering menghabiskan waktu ketika remaja. Hati Sari berdebar saat Tetsuya menyerahkan amplop putih itu. Apapun hasilnya, kau tetap keluarga bagiku, ucap Tetsuya tulus. Sari membuka amplop dengan tangan gemetar. Henning, Tetsuya membaca hasil itu lebih dulu, lalu menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. Kau adalah putri Sayuri, itu pasti. Sari tak bisa menahan air matanya. Ia menangis dalam pelukan Tetsuya, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya menemukan siapa dirinya. Ia bukan sekadar gadis desa. Ia adalah bagian dari kisah yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih penuh luka, namun juga cinta. Tapi kabar itu cepat menyebar, bukan karena Sari menceritakan, melainkan karena seseorang membocorkannya ke media lokal. Judul berita itu muncul di berbagai portal gosip. Gadis pembantu. Ternyata pewaris keluarga Kazuki. Madoka marah besar. Ia merasa posisinya terancam. Ia menuduh Tetsuya terlalu ceroboh, dan menuduh Sari sengaja mencari perhatian. Namun Sari tetap tenang. Saya tidak pernah meminta status ini. Saya hanya mencari ibu saya. Itu saja. Di akhir minggu itu, Kaede mengajak Sari ke pemakaman kecil di pinggiran Tokyo. Di sana, ada batu nisan bertuliskan, Sayuri Kazuki, 1905 2004, cinta tak pernah hilang. Sari berlutut di depan nisan itu. Ia menyentuh namanya perlahan, seolah menyentuh ibu yang tak pernah sempat dipeluknya. Aku sudah di sini, Bu, bisiknya. Maaf terlambat, tapi aku akan terus hidup membawa nama ibu dengan bangga. Angin musim semi bertiup lembut di halaman rumah keluarga Tajima. Namun ketenangan itu hanyalah ilusi. Di balik dinding marmer yang megah, rencana jahat sedang disusun dengan penuh perhitungan. Madoka berdiri di depan cermin besar di kamarnya, mengenakan gaun mewah berwarna ungu tua. Di tangannya, sebuah undangan gala amal tergenggam erat. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum penuh rencana. Biarkan publik tahu siapa Sari sebenarnya, gumamnya pelan. Aku akan buka topeng polosnya di depan semua orang penting Tokyo. Di dapur bawah, Sari sedang membantu Tatsu, juru masak senior, menyiapkan makan malam. Hatinya mulai tentram setelah mengetahui kebenaran tentang Sayuri. Tapi ia belum tahu bahwa badai besar sedang menantinya. Tetsuya datang dengan raut wajah serius. Sari, katanya sambil mendekat. Madoka mengundangmu ke gala amal keluarga minggu depan. Dia bilang kamu harus hadir mewakili nama Kazuki. Sari terbelalak. Aku bukan siapa-siapa di dunia mereka. Kau adalah putri Sayuri. Itu cukup. Tetsuya menggenggam tangan Sari. Aku akan bersamamu. Namun jauh di lubuk hatinya, Sari merasakan firasat buruk. Hari gala tiba. Gedung pertemuan di Ginza dipenuhi para tokoh penting, pebisnis,
politisi, bahkan selebritas. Semua orang bersinar dalam balutan busana mahal dan parfum mewah. Sari datang mengenakan gaun biru tua yang dipilihkan oleh Kaede. Rambutnya ditata sederhana, dan liontin sakura yang selalu menempel di lehernya terlihat memikat, menggantung di dada seperti simbol keanggunan tersembunyi. Tamu-tamu berbisik saat Sari lewat. Itu dia gadis desa yang katanya pewaris Kazuki. Cantik juga, tapi apa pantas dia berdiri di samping Tetsuya? Madoka menyambut Sari dengan senyum palsu. Kau datang juga akhirnya. Aku harap kau siap menghadapi sorotan, katanya manis, sebelum berlalu dengan langkah angkuh. Acara berjalan lancar sampai Madoka naik ke atas panggung. Ia memegang mikrofon dengan percaya diri. Para tamu terhormat, ucapnya. Malam ini bukan hanya tentang amal, tapi juga tentang mengenal lebih dalam keluarga kita. Izinkan saya memperkenalkan seseorang yang mengaku sebagai bagian dari keluarga Kazuki. Semua mata tertuju ke arah Sari. Lampu sorot menyorotnya tiba-tiba, membuatnya membeku di tempat. Madoka melanjutkan dengan suara yang lebih tajam. Gadis ini datang dari desa kecil, dan entah bagaimana tiba-tiba mengklaim sebagai anak dari mendiang Sayuri Kazuki. Tapi, apakah kita percaya begitu saja? Bisik-bisik mulai terdengar. Tetsuya berdiri dan ingin menghentikan Madoka, namun Madoka menunjuk ke layar besar di belakang panggung. Layar menampilkan potongan video Sari saat bekerja di dapur, saat sedang tertawa dengan pembantu lain, saat mencuci baju di kamar mandi asrama, semuanya direkam diam-diam. Beginilah gadis yang katanya keturunan Kazuki. Apakah ini perilaku seorang putri bangsawan? Sindir Madoka. Tetsuya naik ke atas panggung. Wajahnya merah padam. Cukup Madoka, ini penghinaan. Namun Madoka tak peduli. Ia tahu malam itu adalah pertaruhannya untuk mengusir Sari selamanya. Sari berdiri membeku. Dadanya sakit, tenggorokannya tercekat. Tapi saat melihat liontin sakura di lehernya, ia ingat surat ibunya. Ia ingat perjuangan di desa, ingat pelukan Marini, dan tawa polos Kaede. Dengan suara tenang, ia berjalan ke depan dan mengambil mikrofon. Saya bukan bangsawan. Saya bukan siapa-siapa di dunia Anda, ucap Sari pelan, tapi tegas. Saya hanya anak dari seorang wanita bernama Sayuri yang dibuang oleh keluarganya. Saya tidak datang ke sini untuk uang atau nama besar. Saya hanya ingin tahu siapa saya. Ruangan hening, dan kalian boleh menertawakan saya, merendahkan saya. Tapi saya tahu satu hal. Saya dicintai oleh ibu saya, dan cinta itu cukup untuk membuat saya berdiri malam ini. Tetsuya memeluk Sari di atas panggung. Kau adalah keluarga, dan aku bangga padamu. Setelah gala, berita tentang kejadian itu menyebar. Tapi bukan Sari yang dipermalukan, melainkan Madoka. Banyak tamu terkejut dengan kejamnya cara Madoka mempermalukan seseorang di depan umum. Beberapa donatur bahkan menarik diri dari proyek Madoka. Sementara itu, Sari menerima banyak surat dukungan dari orang asing. Beberapa menyebutnya wanita berani, dan ada yang bahkan mengundangnya untuk bercerita di forum perempuan muda. Namun Madoka belum selesai. Di balik layar, ia masih menyusun rencana baru. Kali ini dengan cara lebih halus dan mematikan. Di malam yang tenang, Sari duduk di balkon kamar tamu barunya. Liontin sakura tergantung di jari-jarinya, memantulkan cahaya bulan. Kalau ibu masih hidup, apa ibu juga akan bangga? Bisiknya. Tetsuya datang dan duduk di sampingnya. Sayuri pasti melihatmu sekarang, dan aku yakin dia bangga. Sari tersenyum. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu perjuangan belum selesai. Ia masih harus menghadapi bayang-bayang masa lalu yang belum sepenuhnya terungkap. Dan rahasia yang lebih besar menunggu di balik silsilah keluarga Kazuki. Ada luka yang belum sembuh, dan kebenaran yang lebih mengejutkan akan segera terkuak. Matahari pagi menyinari halaman rumah keluarga Tajima, tapi hawa di dalam rumah itu terasa dingin. Kabar tentang insiden gala amal seminggu lalu masih menjadi buah bibir. Nama Sari menjadi bahan perbincangan media sosial dan blog keluarga bangsawan. Namun, badai sebenarnya baru saja mulai. Madoka duduk bersama seorang pria paruh baya di ruang kerja yang tertutup rapat.
Pria itu mengenakan jas hitam rapi, membawa sebuah koper berisi dokumen. "Jadi, Anda yakin bisa menghapus namanya dari pewarisan keluarga Kazuki?" tanya Madoka sambil menyeduh teh. Pengacara itu tersenyum tipis. "Asalkan Anda menyetujui kontrak ini, saya akan buktikan bahwa gadis itu bukan siapa-siapa. Bahkan Leontin Sakuranya pun bisa dipertanyakan keasliannya." Madoka mengangguk. "Lakukan. Aku tidak akan biarkan seorang gadis desa mencuri warisan ibuku." Di kamar tamu, Sari sedang merapikan pakaian Kaede untuk sekolah. Hubungan mereka semakin dekat. Kaede sudah menganggap Sari seperti kakaknya sendiri. Namun pagi itu, Sari mendapat surat panggilan dari firma hukum keluarga. Wajahnya pucat. "Tetsuya, mereka memanggilku ke pengadilan keluarga," bisiknya sambil menunjukkan surat itu. Tetsuya meraihnya dan membaca cepat. "Mereka ingin menyelidiki legalitas identitasmu sebagai anak dari Sayuri." Madoka bermain kotor. Sari menunduk. "Apa? Kita bisa menang?" Tetsuya menggenggam tangannya. "Kita harus percaya pada kebenaran." Sidang keluarga digelar secara tertutup di ruang konferensi kantor pusat keluarga Kazuki. Semua anggota keluarga hadir, termasuk paman-paman dari pihak ayah Sayuri yang belum pernah Sari temui. Mereka duduk di kursi kulit hitam, wajah mereka penuh keraguan. Pengacara Madoka berdiri dengan percaya diri. "Kami memiliki dokumen medis dari rumah sakit desa yang membuktikan bahwa ibu dari Sari bukanlah Sayuri Kazuki, melainkan seorang wanita bernama Rukmini, seorang warga Indonesia biasa yang meninggal 20 tahun lalu karena demam berdarah." Sari terkejut. "Itu bohong," katanya gemetar. "Marini memang membesarkanku, tapi dia sendiri yang bilang bahwa aku bukan anak kandungnya." Pengacara melanjutkan, "Dan ini adalah liontin yang disebut-sebut sebagai bukti warisan. Kami telah melakukan pemeriksaan logam dan desain. Hasilnya, liontin ini bukan buatan pengrajin keluarga Kazuki. Ini hanya replika pasar." Semua orang terdiam. Sari merasa dunia berputar. Liontin itu satu-satunya kenangan dari Sayuri. Palsu? Malam itu, Sari mengurung diri di kamar. Ia meletakkan liontin di meja dan memandangnya lama. Air matanya mengalir, membasahi pipi. Tetsuya mengetuk pintu. "Sari, boleh aku masuk?" Sari membuka pintu pelan. Wajahnya sembab. "Aku mungkin bukan siapa-siapa, Tetsuya. Mungkin aku memang bukan anak dari Sayuri." Tetsuya memeluknya. "Jangan percaya mereka begitu saja. Keluarga ini akan melakukan apapun untuk menjaga nama mereka. Aku sudah tak punya bukti. Liontin ini saja ternyata palsu." Tetsuya menarik napas. "Lalu mari kita cari bukti yang sesungguhnya. Kau masih punya kenangan. Kau masih punya suara ibumu di surat itu, bukan?" Sari mengangguk pelan. "Ya, surat itu masih kusimpan. Besok pagi, kita akan ke desa tempat Sayuri dulu tinggal. Mungkin ada seseorang yang tahu sesuatu." Keesokan paginya, mereka berangkat ke desa kecil di prefektur Yamanashi, tempat Sayuri sempat tinggal setelah diusir keluarganya. Perjalanan panjang itu penuh diam, tapi hati mereka penuh harap. Setiba di sana, mereka bertemu seorang nenek tua bernama Mitsue, yang pernah menjadi tetangga Sayuri. Mitsue mengelus-elus pipi Sari. "Kamu mirip sekali dengan Sayuri. Aku ingat, waktu dia datang ke desa ini, dia membawa bayi kecil. Bayi yang selalu dipeluknya erat, dengan liontin sakura tergantung di leher kecil itu." Sari menahan napas. "Bayi itu aku?" Nenek Mitsue mengangguk. "Dia pernah menitipkan surat dan dokumen ke rumah sakit desa. Tapi setelah dia meninggal mendadak dalam kecelakaan, semua dokumen itu disimpan oleh perawat bernama Shizuka." Tetsuya dan Sari saling menatap. "Apa perawat Shizuka masih hidup?" tanya Tetsuya. Mitsue tersenyum. "Masih, dia tinggal di Kyoto sekarang." Bab ini diakhiri dengan harapan baru. Meski pengadilan keluarga mencoba menjatuhkan Sari dengan bukti palsu, ternyata masih ada orang yang menyimpan kebenaran. Di Kyoto, kunci dari segalanya menunggu, dokumen asli, dan mungkin surat terakhir dari Sayuri yang bisa mengubah segalanya.
Langit Kyoto mendung saat kereta cepat meluncur menuju stasiun utama. Di dalamnya, Sari duduk dengan gelisah, menggenggam liontin sakura yang katanya palsu, namun tetap terasa hangat di dadanya. Di sebelahnya, Tetsuya memperhatikan ponselnya, memastikan alamat rumah perawat Shizuka yang disebutkan oleh nenek Mitsue. "Apa kau siap?" tanya Tetsuya pelan. Sari mengangguk, meski ragu masih tergambar jelas di matanya. "Aku harus siap. Ini satu-satunya harapan." Rumah Shizuka kecil dan sederhana, tersembunyi di balik gang tenang dekat taman tua. Perempuan itu kini berusia lebih dari 60 tahun, dengan rambut beruban dan senyum lembut yang menenangkan. "Sayuri," bisiknya pelan saat melihat wajah Sari. "Waktu berlalu, tapi darah tak bisa dibohongi. Kau anaknya." Air mata Sari mengalir tanpa bisa ditahan. "Tante, mereka bilang aku bukan siapa-siapa. Mereka bilang, liontin ini palsu." Shizuka tersenyum sedih, lalu berdiri dan berjalan ke sebuah lemari tua. Ia menarik laci rahasia dan mengambil sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, ada tumpukan surat yang sudah menguning dan sebuah amplop merah yang ditutup rapi. "Sayuri menitipkan ini sebelum dia meninggal," ujar Shizuka sambil menyerahkan amplop itu pada Sari. Dia tahu hidupnya singkat. Mobil yang menabraknya adalah milik seseorang yang tak ingin dia kembali ke keluarganya. Tetsuya menegang. "Seseorang?" Shizuka menatap mereka serius. "Orang itu, Madoka." Sari membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, surat tangan Sayuri yang lembut terbaca jelas. "Untuk anakku tercinta, Sari. Jika kau membaca ini, artinya ibu tak bisa bersamamu lagi. Tapi ketahuilah, kamu adalah putri dari Sayuri Kazuki dan Haruno Wibowo. Aku melahirkanmu dalam pelarian, karena keluargaku tak bisa menerima pernikahanku dengan ayahmu yang orang Indonesia. Liontin sakura yang kau pakai adalah buatan kakekmu, simbol ikatan darah Kazuki. Madoka membenciku sejak kecil, dan dia akan melakukan apa saja agar kamu tak pernah kembali. Tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya, nak. Jangan pernah menyerah. Tangis." Sari pecah. Ia memeluk surat itu erat-erat. Tetsuya dengan mata merah berkata pelan, "Ini cukup untuk membuktikan semuanya." Shizuka kemudian menyerahkan dokumen lain, akta lahir, foto Sayuri dengan bayi Sari, serta surat pernyataan dari dokter yang membantu persalinan. "Ini semua asli. Dan kalau kalian bersedia, aku bersaksi di pengadilan." 2 hari kemudian, di ruang sidang keluarga Kazuki, suasana berubah drastis. Madoka, yang sebelumnya tenang, tampak tegang saat Tetsuya membawa Shizuka masuk ke ruangan. "Ini tidak sah. Dia hanya perawat tua," seru Madoka. Namun ketua keluarga, Tuan Hideo Kazuki, mengangkat tangan. "Diam, Madoka. Biarkan kita mendengar." Shizuka bersaksi dengan tenang. Ia menjelaskan siapa Sayuri sebenarnya, bagaimana Sayuri melahirkan Sari, dan siapa yang mencoba menyingkirkannya. Lalu, Sari menyerahkan surat asli Sayuri ke hadapan Dewan Keluarga. "Aku tidak meminta warisan," ucap Sari lirih. "Aku hanya ingin ibuku dikenang sebagai seseorang yang tidak bersalah, dan aku ingin hidupku diakui." Hening. Tuan Hideo membaca surat itu lama. Matanya berkaca-kaca. "Aku mengenali tulisan tangan Sayuri, dan liontin ini, aku yang membuatnya, tahun 1970, khusus untuk pewaris darah Kazuki." Madoka berdiri, panik. Tapi dia, Tuan Hideo memotongnya. "Cukup, Madoka, kau telah memalukan keluarga. Kau bahkan mencoba memalsukan dokumen dan membayar pengacara untuk membungkam kebenaran." Madoka terdiam, wajahnya pucat seperti mayat. Di luar ruang sidang, Tetsuya memeluk Sari dengan lega. Cahaya senja menyinari wajah mereka. "Mulai sekarang, kau bukan lagi hanya TKW dari desa. Kau adalah Sari Kazuki, anak Sayuri, cucu dari keluarga paling terhormat di Jepang." Sari tersenyum tipis. "Tapi aku akan tetap jadi Sari yang sama. Yang pernah masak nasi setengah matang buat Kaede, dan yang nangis di halte karena rindu ibunya." Tetsuya tertawa. "Dan itu yang membuatmu luar biasa."
Bab ini menutup puncak cerita dengan penuh emosi, mengungkap rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Surat dari Sayuri menjadi bukti nyata bahwa darah tidak bisa dihapus, dan cinta seorang ibu mampu menembus waktu dan jarak. Namun kisah Sari belum usai. Bab selanjutnya akan menunjukkan bagaimana ia memilih jalan hidup barunya, tetap menjadi pribadi yang rendah hati meski kenyataan telah menempatkannya di posisi yang lebih tinggi. Pagi itu, udara di Kyoto terasa segar, namun Sari merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Setelah kemenangan kecil di pengadilan keluarga Kazuki, hidupnya tidak lantas menjadi mudah. Justru, segala sesuatu mulai berubah dengan cepat, penuh tekanan dan harapan yang membebani. Di depan cermin, Sari menatap dirinya sendiri. Wajah polosnya yang dulu hanya dikenal sebagai gadis desa kini, mulai dipandang dengan tatapan berbeda. Sebagai pewaris keluarga kaya, sebagai Sari Kazuki. Tapi siapa sebenarnya Sari? Gadis yang harus mengasuh bayi majikan kaya, atau wanita yang diselimuti rahasia besar dan tuntutan keluarga? Kabar tentang pengakuan Sari menyebar cepat ke kalangan keluarga dan masyarakat sekitar. Media mulai mengejar-ngejar berita, dan berbagai komentar bermunculan. Ada yang mengagumi keberanian Sari, ada pula yang meragukan asal-usulnya. Sari dan Tetsuya duduk di sebuah kafe kecil dekat rumah Shizuka, tempat yang kini menjadi markas mereka. Tetsuya menatap Sari penuh perhatian. Kau tahu, Sari, ini baru permulaan. Orang-orang mungkin akan coba menjatuhkanmu. Mereka belum terbiasa menerima gadis desa jadi keluarga kaya. Ujar Tetsuya serius. Sari menghela napas panjang. Aku tahu, tapi aku nggak mau kehilangan siapa aku sebenarnya. Aku tetap Sari yang dulu, yang cuma ingin membahagiakan ibuku, yang rela kerja keras meski dunia bilang aku bukan apa-apa. Tetsuya tersenyum, menggenggam tangan Sari erat. Kau kuat, kau bisa jalani ini semua. Sementara itu, di balik gedung mewah keluarga Kazuki, Tuan Hideo Kazuki sibuk mengatur strategi. Ia sadar bahwa mempertahankan nama baik keluarga berarti harus mengubah citra dan menerima Sari sebagai bagian dari mereka. Namun, Madoka masih menjadi bayang-bayang kelam. Ia diam-diam merancang rencana untuk menyingkirkan Sari dan mengambil alih warisan keluarga sepenuhnya. Malam itu, Madoka menghubungi seorang pengacara licik, berbisik. Kita harus cari cara agar Sari tidak bisa mengklaim apa-apa. Jika perlu, kita gali masa lalunya lebih dalam. Di rumah Sari, malam semakin larut. Sari menatap foto ibunya yang sudah mulai membaik sejak ada bantuan dari keluarga Kazuki. Rindu dan harapan bercampur dalam dada. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor asing. Sari? Suara berat dan dingin terdengar di ujung sana. Ini peringatan. Jangan terlalu jauh masuk ke keluarga Kazuki. Ada hal-hal yang harus kau ketahui, dan kau tidak akan menyukainya. Jantung Sari berdebar. Siapa ini? Terserah kau percaya atau tidak, tapi hati-hati. Madoka bukan satu-satunya yang punya rencana. Telepon itu berakhir tanpa penjelasan lebih lanjut. Hari berikutnya Sari merasa langkahnya semakin berat. Di kantor majikan baru, yang mulai melibatkan dirinya dalam manajemen rumah tangga tingkat tinggi, tatapan sinis dan bisik-bisik terus mengiringi. Namun, dari kejauhan, ada sosok yang selalu siap memberi dukungan. Tetsuya, yang tak hanya jadi sahabat tapi juga pengawal setia, membisikkan, "Kita hadapi ini bareng, Sari. Jangan biarkan bayang-bayang masa lalu menguasai masa depanmu." Sari menatap liontin sakura yang menggantung di lehernya. Simbol yang kini lebih dari sekadar perhiasan, ia adalah lambang kekuatan dan harapan. Malam itu, Sari menulis surat untuk ibunya, menceritakan tentang segala cobaan yang sedang dihadapi, tentang keberanian yang harus terus dijaga, dan tentang cinta yang tak akan pernah pudar. Bu, aku janji akan terus berjuang. Untuk kita. Untuk masa depan yang layak kita dapatkan. Dengan air mata menggenang, Sari menutup surat itu, merasa bahwa perjalanan ini masih panjang, namun dia tak lagi sendiri. Bab ini menguatkan tema tentang identitas, perjuangan melawan prasangka dan intrik, serta pentingnya dukungan dari orang terdekat. Konflik mulai memuncak dengan ancaman baru dari Madoka dan pihak lain yang ingin menggagalkan perjalanan Sari.
Langit Kyoto berwarna jingga kemerahan saat senja mulai menyelimuti kota. Di balik gedung-gedung megah dan taman-taman indah, Sari berdiri menatap jauh ke Cakrawala, merasakan angin sepoi yang menyapu wajahnya. Perjalanan panjang penuh luka dan harapan kini hampir berakhir, tapi sebuah bab baru tengah dimulai. Setelah segala drama dan intrik keluarga Kazuki, Sari menemukan kekuatan yang lebih besar daripada sekadar warisan harta benda. Ia menyadari bahwa nilai sesungguhnya ada pada hati yang tulus, keberanian melawan ketidakadilan, dan kasih sayang tanpa batas. Hari itu, di ruang pertemuan besar keluarga Kazuki, suasana tegang berubah menjadi penuh harapan. Sari duduk di kursi yang kini menjadi haknya sebagai ahli waris sah. Madoka, yang dulu berusaha menghancurkannya, kini terdiam menerima kenyataan bahwa kekuatan hati tidak bisa dilawan dengan tipu daya. Ini bukan hanya tentang uang atau nama, kata Sari dengan suara tenang namun tegas. Ini tentang keluarga, bendiyuketi semua yang pernah terluka dan tersesat. Aku ingin membawa perubahan, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk semua yang pernah merasa diabaikan. Keluarga Kazuki mulai mengangguk setuju, termasuk Hideo yang menatap Sari dengan bangga dan penuh haru. Sementara itu, di rumah sederhana Sari, ibunya yang sudah mulai pulih menyambut putrinya dengan pelukan hangat. Aku bangga padamu, Sari. Kau sudah berjuang lebih dari yang pernah kubayangkan. Sari tersenyum, air mata bahagia mengalir di pipinya. Aku berterima kasih, Bu. Semua ini karena doa dan cinta ibu. Tak lama kemudian, Tetsuya datang membawa kejutan. Sebuah liontin sakura berhiaskan berlian kecil, hadiah dari keluarga Kazuki, sebagai tanda pengakuan dan dukungan mereka. Ini untukmu, Sari. Agar kau selalu ingat dari mana asalmu dan kekuatan apa yang kau miliki, katanya Dek Sari menggenggam liontin itu erat, merasakan energi dan semangat baru mengalir dalam dirinya. Malam itu, Sari berjalan di taman kota, ditemani bintang dan aroma bunga sakura yang mulai bermekaran. Ia tahu, hidupnya tidak akan mudah, tapi ia siap menjalani semua tantangan dengan kepala tegak dan hati terbuka. Dalam hatinya, ia berjanji, aku adalah Sari, gadis desa yang kuat. Aku adalah pewaris cinta dan keajaiban. Aku akan mekar seperti sakura, walau badai menghadang. Cerita ini berakhir dengan Sari yang telah menemukan bukan hanya kekayaan materi, tapi juga kekayaan jiwa dan cinta sejati. Sebuah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam, mengingatkan kita bahwa takdir bisa berubah saat kita berani melangkah. Penutup, Liontin Sakura bukan hanya cerita tentang perubahan nasib, tapi juga tentang menemukan makna sejati dalam hidup, tentang keluarga, dan tentang kekuatan cinta yang mengalahkan segala rintangan.